Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsa Dinda Haliza dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program untuk mengecek suatu char bilangan habis dibagi 4. Misalnya kita input 82 itu outputnya ya, karena bisa kemungkinan angka tersebut bisa diputar jadi 28. 28 kan habis dibagi 4. Nah, untuk deskripsi programnya di sini kita menggunakan hashtag tambahan hashtag include string yang tadi digunakan untuk sintaks startlen. Kemudian di sini kita menggunakan variabel bil dengan indeks 100 dengan tipe datanya char, kemudian variabel a, b, i dengan tipe datanya integer atau bilangan bulat. Lalu bilangan yang habis dibagi 4 itu adalah 4, 8 dan seterusnya kita cari sampai 100. Nah, kan untuk yang 100 ke atas, untuk angka belakangnya itu sama dengan bilangan yang habis dibagi 4 dari 100 ke bawah kan. Nah, setelah dikumpulkan di sini kita membutuhkan variabel ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9 dengan tipe datanya itu boolean. Lalu kita akan buat perintah untuk memasukkan bilangan tersebut yang akan disimpan pada variabel bil. Kemudian kita inisiasikan A itu eh, sebagai nilainya itu didapat dari starlen bil. Nah, di mana starlen tadi kan untuk menghitung panjang bilangan tadi. Kemudian kita inisiasikan. Nah, di sini kita inisiasikan B itu nilai awalnya itu 0. Lalu kemudian ya kita buat nilai awal untuk ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 sampai ada 9 tadi kan kita beri nilai awalnya itu false. Jadi kan tipe datanya itu boolean. Nah, lalu kita gunakan perulangan for untuk mengecek setiap bilangan. Kemudian kita inisiasikan itu dengan nilai awal 0 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian kita cek apakah itu kurang dari A. Jika kondisinya memenuhi, kita cek apakah I-nya itu kurang dari panjang. Jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu kita cek apakah bilangan indeks I itu sama dengan 0. Jika kondisinya memenuhi atau benar true, maka ada 0, kita beri nilai true. Nah, kemudian B itu akan bertambah sebanyak 1 atau B++. Lalu, jika kondisinya salah, kita akan melakukan pengecekan seterusnya. Kita cek satu-satu bilangan indeks I itu apakah sama dengan 1, apakah sama dengan 2, apakah sama dengan 3, apakah sama dengan 4, sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau benar-benar, maka kita beri nilai ada masing-masing itu sampai 9 tadi dengan nilainya itu true. Nah, kemudian itu kan akan bertambah sebanyak 1 atau I++. Nah, tar. Nah, kemudian di sini setelah itu untuk mengecek apakah bilangan itu habis dibagi 4, di sini kita menggunakan kondisi if, kita cek apakah ada 4 itu dengan nilainya true, ada 5 itu dengan nilai true, ada 1 nilai true, dan ada 2 nilai true. Itu kita cek satu-satu sampai, nah, jika kondisinya ini yang sudah kita buat ini memenuhi atau benar-benar, maka kita cetak layar monitor itu ya. Jika kondisinya salah atau tidak memenuhi, kita cetak di layar monitor itu tidak. Kemudian program selesai. Nah, untuk prosedur-nya yang pertama itu ada begin, kemudian variabel bil dengan indeks 100 dengan tipe datanya char, kemudian variabel a, b, i dengan tipe datanya integer, kemudian variabel ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9 dengan tipe datanya boolean. Kemudian kita write len, masukkan bilangan, kemudian kita read bil, kemudian kita set A itu sama dengan starlen bil, kemudian kita set B itu sama dengan 0, kemudian set ada 0, ada 1 sampai 9 itu kita set sama dengan false. Lalu di sini kita lakukan perulangan, inisiasikan I-nya itu sama 0, kita cek apakah 0 itu kurang dari A, kemudian begin, if bil index I itu sama dengan 0, then ada 0 sama dengan true, B sama dengan B++. Jika salah, kita masuk ke else if, kita cek apakah bil index I sama dengan 1 itu benar. Jika kondisinya
terpenuhi, berarti then ada satu sama dengan true. Kita buat kondisi ini sampai angka 9. Kemudian I tadi itu akan bertambah sebanyak satu atau I plus plus. Nah, selanjutnya I plus plusnya, ntar. Plus plusnya harusnya sebelum N. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan tadi. Jika kondisinya memenuhi yang setelah kita buat ini, maka cetak then write ya. Nah, jika salah atau else then write tidak. Kemudian and. Nah, untuk flowchartnya di sini ada begin. Kemudian kita input bill. Kemudian di sini kita set bilangan tadi. Lalu kita masuk ke perorangan for di sini untuk mengecek satu-satu tadi, ada satu, ada dua, ada nol, ada satu, ada dua, sampai ada 9 itu kita cek. Jika benar tadi kan langsung kita beri nilai true. Nah, di sini. Nah, misalnya di sini ada bilangan indeks I apakah sama dengan satu? Jika benar berarti dia cetak ada satu. Jika salah, dia lanjut ke sini. Apakah bilangan indeks I-nya itu sama dengan nol? Jika benar berarti dia cetak ada nol sama dengan true. Kemudian B plus plus B akan bertambah. Nah, misalnya di sini kita sudah benar nih. Kita lanjut ke I++. Nah, I++-nya di sini. Nah, itu kita buat sampai ke 9 tadi. Selanjutnya, kita masuk ke pengecekan di sini. Kita cek dengan kondisi yang sudah kita buat tadi. Jika kondisinya benar, maka dia cetak ya. Jika kondisinya salah, maka dia cetak tidak. Kemudian program selesai. Nah, kita selanjutnya lanjut ke codingannya. Bentar. Nah, di sini yang pertama ini mulai. Kemudian di sini kita pesan di memori untuk variabel KPK FPB IJ dan X, Y dengan tipe datanya integer. Kemudian kita cetak di layar monitor yaitu masukkan nilai pertama. Di sini sambil getaran. Nah, di sini keluar kata masukkan nilai pertama. Nah, misalkan di sini kita masukkan nilai pertamanya itu tadi 8. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cetak di layar monitor kata masukkan nilai kedua. Misalnya di sini kita masukkan nilai keduanya itu adalah 2 yang disimpan pada variabel Y, sedangkan yang 8 tadi disimpan pada variabel X. Kemudian di sini kita masuk ke pengecekan. Maaf, sebentar. Ini ini masih FBKPK. Kita open ke yang ke Nah, saya ulangi lagi. Di sini tadi kan untuk mencari string char dari 4. Nah, di sini kita pesan mulai kan yang pertama. Kemudian kita pesan di memori untuk variabel build dengan indeksnya 100 dengan tipe datanya char. Kemudian pesan di memori untuk variabel A, B, I dengan tipe datanya integer. Kemudian kita pesan di memori untuk variabel ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9 dengan tipe datanya itu boolean. Kemudian kita cetak di layar monitor yaitu masukkan bilangan. Nah, misalnya di sini kita masukkan bilangannya yaitu adalah 82. Nah, kemudian di sini kita 82 ini akan disimpan pada variabel build. Nah, kemudian di sini A itu sama dengan starlen build. Berarti kita menghitung panjang dari bilangan tadi. Nah, starlen build. Nah, bilangannya itu 82 berarti A-nya itu memiliki nilainya 2. Nah, kemudian kita buat nilai awal B itu sama 0. Kemudian kita buat semuanya ada 1, ada 0, ada sampai ada 9 itu dengan nilai awalnya false. Kemudian kita masuk ke pengecekan di sini. Kita cek apakah di sini kita inisiasikan I-nya tadi sama 0. Kemudian kita cek apakah 0 itu kurang dari A. A-nya tadi 2. Kita cek apakah 0 itu kurang dari 2. Benar. Kemudian kita cek apakah bilangan indeks 0. Apakah bilangan indeks 0 berarti kan bilangan indeks 0 adalah 8 kan. Berarti kita cek apakah 8 itu sama 0. Salah. Kemudian kita cek lagi apakah 8 itu sama dengan 8 itu sama dengan 1. Salah kan? Kita cek lagi apakah
8 itu sama dengan 2, salah. Kemudian kita cek lagi apakah 8 itu sama dengan 3, salah. Kemudian kita cek di sini apakah 8 itu sama dengan 4, salah. Kita lanjut pengecekan selanjutnya, kita cek apakah 8 itu sama dengan 5, salah. Kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, kita cek apakah 8 itu sama dengan 6, salah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, kita cek apakah 8 itu sama dengan 7, salah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan selanjutnya, kita cek apakah 8 itu sama dengan 8, benar kan? Kemudian kita beri nilai eh, ada 0 itu, ada 8 itu bernilai true. Bentar. Nah, kok hilang? Nah, selanjutnya, I-nya kan bertambah, I plus plus, I-nya jadi 1. Nah, kemudian kita cek apakah 1 itu kurang dari 2. Benar. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Kita cek apakah bilangan indeks 1. Bilangan indeks 1 kan berarti 2. Kita cek apakah 2 itu sama dengan 0. Salah. Kemudian kita cek di sini apakah 2 itu sama dengan 1. Salah. Kemudian kita cek di sini apakah 2 itu sama dengan 2. Benar kan? Berarti kita beri nilai ada 2 itu sama dengan true. Nah, kemudian I akan bertambah atau I plus plus, berarti I-nya sekarang menjadi 3. Kita cek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 2. Salah. Berarti kita keluar dari peluangan. Sudah keluar dari peluangan, nah di sini kita cek apakah if. Nah, 8 dengan 2 tadi masuk. Kita cek tadi, dicari di sini apakah di syarat ini ada angka 8 dan 2. Nah, di sini kan ada ini. Atau bisa 2 dan 8. Ada 2 tadi kan bernilai true dan ada 8 itu bernilai true. Berarti pada pengecekan if ini berarti kan kondisinya memenuhi. Jadi cetak layar monitor yaitu ya. Kemudian program selesai. Berarti kita coba, kita enter. Eh, sebentar. Kita ulang sebentar. Kita masukin 82. Ini kita enter. Nah, si out-nya ya. Nah, program selesai kan. Nah, karena 82 tadi bisa jadi angkanya 28 tadi habis dibagi 4. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.